Pemirsa, memanasnya konflik di Laut Merah yang telah mengganggu jalur distribusi logistik internasional dikhawatirkan akan berdampak terhadap ekspor impor Indonesia. Dampak tersebut diantaranya keterlambatan bahan baku tiba di Indonesia dan biaya pengiriman barang yang naik signifikan. Konflik Timur Tengah yang semakin meluas dan serangan terus-menerus yang dilakukan oleh militan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah mengganggu jalur logistik pelayaran internasional di terusan Suez yang merupakan rute tercepat yang menghubungkan negara Asia dan Eropa. Akibatnya biaya distribusi logistik atau supply chain barang internasional mengalami lonjakan puluhan persen. Adapun bagi Indonesia, kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu masuknya bahan baku yang dibutuhkan jumlah industri seperti makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif serta industri lainnya yang bahan baku atau pelengkapnya yang harus diimpor. Aktivitas ekspor produk Indonesia pun dinilai akan ikut berdampak karena ada penambahan biaya pengiriman barang, terutama ke negara Eropa dan Timur Tengah. Sementara itu, aktivitas lalu lintas pelayanan di Laut Merah di sepanjang bulan Desember 2023 turun hingga 25%. Hal ini disebabkan langkah sejumlah perusahaan pelayaran global yang terpaksa menghentikan kegiatan operasional mereka atau mengubah rute perjalanan mereka melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Padahal dengan mengalihkan pelayaran ke Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika berarti menambah waktu perjalanan antara 10 hingga 14 hari dengan jarak tempuh mencapai 6.500 km. Belum lagi perusahaan pelayaran juga harus menanggung biaya tambahan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 miliar rupiah untuk setiap kapal ditambah biaya asuransi dan waktu pengiriman. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Laut Merah memanas, ekspor impor Indonesia terpangkas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Selamat pagi, Pak Handito. Selamat pagi Mas Pras, Ya, apa kabar Mas? kabar baik Pak Handito, salam sehat juga dan terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Langsung saja kita akan review nih pandangan Anda terhadap kondisi geopolitik di Timur Tengah juga yang akhirnya berdampak terhadap operasional pelayaran di sekitar Laut Merah ini. Silakan Pak Handito. Iya. Sebahan geopolitik di Timur Tengah ini sesuatu yang boleh dikatakan di luar perkiraan kita pelaku usaha khususnya ekspor ya. Kalau di pengamat-pengamat geopolitik saya rasa sudah diperkirakan apalagi melihat tendensinya juga meningkat terus. Tetapi buat kita tadinya berpikir kalaupun terjadi gejolak di Timur Tengah itu nggak lama-lama, ini ternyata lama dan ini menjadi sesuatu yang mau nggak mau mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor kita gitu ya. Nah khusus untuk ekspor saya rasa memang selama ini sebenarnya kalau kita bicara Timur Tengah itu dampaknya kan ekspor Indonesia yang ke Timur Tengah, ke Afrika dan ke Eropa terutama ya. Dan ini memang membuat biaya menjadi bertambah karena harus muter-muter lebih jauh lagi gitu ya. Dan ini mengakibatkan daya saing produk-produk kita itu jadi berkurang. Tetapi yang kena dampaknya kan nggak hanya Indonesia, tapi juga banyak negara-negara lain yang menjadi kompetitornya Indonesia gitu ya. Sehingga ya sebenarnya relatif dampaknya itu buat kita sebenarnya nggak berat-berat amat gitu. Maksudnya kalau di compare tuh yang lain ya, compare yang lain. Artinya tetapi ini mau nggak mau ya harus diantisipasi, Pras. Iya, ya. Tapi seberapa besar sih Pak Jono kalau kita lihat nih Pak Handito kaitannya dari konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah kemudian juga akhirnya meningkatkan eskalasi juga nih di Laut Merah begitu terhadap kegiatan perdagangan Indonesia. Seberapa signifikannya sih alur dari Laut Merah ini bagi perdagangan Indonesia ekspor impor? Ya, jadi kalau kita amati ya, kalau dilihat dari trennya perdagangan Indonesia dengan Eropa pada ya katakan beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kan ini nilainya naik turun gitu, tetapi secara kontribusi persentase ekspornya Indonesia ke Eropa ini dari waktu ke waktu kan mengalami penurunan ya. Nah, terakhir ini cuma hanya sekitar 1, sekian persen saja gitu, 1,28, 1,5. Jadi artinya sebenarnya memang
ada penurunan secara signifikan ekspornya Indonesia ke negara-negara Eropa yang selama ini dulunya itu menjadi salah satu pasar tradisional kita. Nah, khusus Afrika, memang kalau kita lihat malah sebenarnya ekspornya Indonesia ke Afrika itu cenderung lebih baik daripada ke Eropa terakhir ini ya, dan ini malah secara angka, secara US dollarnya juga kita sudah mulai lebih baik trennya gitu. Nah, ini memberi gambaran bahwa sebenarnya memang secara angka itu ada pengaruh, tetapi kalau saya amati dampak itu terhadap ekspornya Indonesia ke Afrika itu nggak terlalu besar justru dibandingkan ke Eropa. Oke. Nah, lantas sejak kapan sebenarnya dengan iya, Pak Andito? Ya, ya Mas. Ya. Agak putus-putus, Pak Andito. Mohon maaf, ini nampaknya. Putus-putus ya. Iya. Nah, Oke, saya pindah. baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, memang nampaknya memanasnya konflik di Laut Merah juga nampaknya sudah memberikan dampak yang signifikan ya terhadap arus pelayaran logistik khususnya untuk di wilayah internasional. Tidak hanya Indonesia seperti yang Pak Handito Jono tadi sampaikan begitu, bahwa memang banyak negara yang terdampak, bahkan negara-negara besar begitu harus mengirimkan task force begitu ya, satuan tugas khusus begitu ya, memang harus mengatasi dari serangan-serangan dari militan Houthi begitu yang ada di Laut Merah ini. Nah, seperti apa nih Pak Handito Anda melihatnya, dan sejak kapan sih Indonesia merasakan dampak dari memanasnya konflik di Laut Merah ini? Ya, justru sebenarnya ya kalau kita ditanya mulai kapan, saja sejak mulai konflik ya, tetapi jauh sebelum itu sebenarnya ini sudah ada perubahan. Kalau saya amati dari angkanya sebenarnya sudah sejak 2 tahun terakhir ini sudah ada kelihatan tendensinya gitu. Jadi ini dan artinya begini, konflik yang terjadi sekarang itu memang sesuatu yang memang penting harus diwaspadai. Tetapi sebenarnya kita harus melihat secara keseluruhan gitu ya, bahwa ada hal-hal yang di luar konflik ini yang juga kita. Nah, ini khususnya Eropa ini kan kita suka lagi berantem gitu ya, suka berantem suka sama Eropa gitu ya. Malah ada berbagai macam teori yang mengatakan wah Indonesia sedang melakukan sesuatu pada Eropa gitu. Nah, ini saya rasa ini ke depan saya usulkan ini kita perlu kita perlu selesaikan juga ya konflik kita dengan Eropa. Memang Eropa selalu mengancam-ngancam kita dengan sawit dan sebagainya, termasuk yang SPLK dan nah, tetapi saya rasa memang diplomasi kita untuk khususnya untuk perdagangan dengan Eropa saya rasa perlu kita bangun kembali. Oke, Pak Handito, lantas sektor apa nih yang paling merasakan dampaknya terkait dengan memanasnya konflik di Laut Merah saat ini? Ya, jadi kalau dilihat produk-produk yang kita ekspor khususnya ke Timur Tengah, ke Afrika dan ke Eropa yang selama ini jadi basis ekspor kita, ini memang masih banyak tergantung kepada satu, kalau ke Eropa pengaruh kepada hasil tambang masih besar ya. Tetapi kalau kita amati trennya yang terkait dengan makanan dan produk-produk turunan pertanian itu juga besar. Nah, ini dua sektor ini saya rasa menjadi sektor utama yang harus kita perhatikan, apalagi dua sektor ini dampaknya kepada ekspor Indonesia secara keseluruhan cukup signifikan itu. Ya, sejauh mana lantas bagaimana kinerja ekspor Indonesia begitu dengan adanya konflik di Laut Merah ini? Sudah mulai penurunannya ini terasa signifikan. Kalau Anda sebutkan kan 2 tahun terakhir lah sudah mulai dirasakan pelan-pelan begitu dampaknya, dan apakah puncaknya akan terjadi di tahun 2024 ini? Iya, apakah puncaknya 2024? Maksudnya puncak penurunannya kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya, artinya habis itu jangan turun lagi gitu. Sekarang ini memang trennya turun pada Indonesia dengan Eropa dan Afrika, tapi saya berharap bisa recover dengan terutama Timur Tengah ya, apalagi kan diplomasi perdagangan kita dengan Timur Tengah oleh Pak Menteri Zulkifli Hasan saya rasa sangat intensif gitu. Saya kok yakin ini akan membuahkan hasil. Jadi perpaduan antara peningkatan ekspor yang ke Timur Tengah dan penurunan
ekspor ke Eropa dan kemudian reboundnya Afrika. Mudah-mudahan itu menjadi titik. Tapi sekarang sudah titik bangkitnya 2024. Jadi kita berharap kita akan memperbaiki ekspor kita ke daerah-daerah tadi. Meskipun pengaruh dari memanasnya geopolitik di Timur Tengah saya rasa juga pasti akan kita alami. Tapi juga dialami juga oleh negara-negara eksportir yang lain. Yes, betul. Tapi kalau kita lihat dengan produk importasi yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia kan memang adalah bahan-bahan baku yang diolah lagi untuk bisa memproduksi barang-barang jual kita begitu di Indonesia ataupun mungkin untuk pasar ekspor lagi. Nah ini sejauh mana nih gangguannya nih? Apakah juga akan mengganggu kinerja dari industri pengolahan begitu nantinya atau sudah mulai terjadi? Ya, pasti sudah. Sebenarnya industri pengolahan kita ekspornya cenderung makin baik di kawasan Timur Tengah dan Afrika ya. Kalau Eropa saya rasa masih tetap aja komoditi lah. Nah ini dampak contoh lah. Yang sudah makanan, minuman atau produk olahan pertanian yang lainnya. Dan bahkan ada beberapa perusahaan Indonesia kan bikin pabrik itu di Afrika gitu ya, juga bikin pabrik di Timur Tengah, di Arab Saudi dan sebagainya. Nah ini pasti berdampak ini berdampak. Nah yang beginian ini saya rasa kita harus segera ambil tindakan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Bisa saja misalkan jalur transportasinya kita bikin jalur transportasi alternatif ya, meskipun ongkosnya jadi pasti lebih mahal, tetapi hal-hal itu bisa kita lakukan. Baik, tapi apakah itu akan memberatkan bagi para pelaku usaha kalau memang ongkos pengiriman bertambah, kemudian bagaimana mereka mengimportasi juga mengalami lonjakan harga yang signifikan dari sisi logistik. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Dito, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan lalu lintas dari pergerakan kapal ataupun pelayaran yang berada di Laut Merah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk volume lalu lintasnya, ini data per Desember ya, per Desember 2023. Volume lalu lintasnya turun sampai dengan 25%. Adapun jumlah kapal ada 521 kapal yang beroperasi, sebelumnya adalah 681 kapal. Jenis yang paling terdampak adalah kapal Ro-Ro atau roll on roll off jenisnya. Kemudian pengalihan rute akhirnya yang dipilih oleh sejumlah maskapai pelayaran dilihat ini adalah melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan, di mana peningkatan volumenya yang melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan mencapai 27% untuk kenaikan dari volume lalu lintas pelayaran di sana. Jadi memang sudah ada yang mengalihkan dari sebelumnya di Laut Merah. Waktu tempuhnya bertambah 10 sampai dengan 14 hari, jarak tempuhnya bertambah lagi menjadi 6.500 km tambahannya, kemudian biaya perjalanan juga membengkak menjadi tambahannya 1 juta dolar Amerika atau 15 miliar rupiah yang harus disiapkan ini oleh pengelola ataupun perusahaan-perusahaan perkapalan setelah mereka mengambil jalur alternatif melalui Tanjung Harapan Afrika Selatan. Berikutnya, daftar perusahaan pelayaran yang stop operasi di Laut Merah. Cukup banyak juga perusahaan internasional yang memilih untuk akhirnya menghentikan operasional mereka di Laut Merah. Ada Maersk, Denmark, kemudian SMC, ini perusahaan Italia Swiss, kemudian Hapag-Lloyd, Jerman, ada CMA CGM juga berhenti atau stop operasi di Laut Merah. Ini dari Prancis dan juga British Petroleum, Inggris yang juga menghentikan operasional mereka di Laut Merah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Ya, Pak Handito. Halo. Ya, halo Pak Handito. Iya Mas. Baik. Gimana Mas? Ya Pak, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah ini kira-kira apa sih strategi yang perlu disiapkan begitu bagi perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri di Indonesia begitu, nampaknya bahkan beberapa perusahaan pelayaran internasional lah ini tadi sudah disampaikan harus menghentikan operasional mereka di Laut Merah. Berarti sebegitu besarnya kekhawatiran mereka ya terkait juga dengan kapal-kapal yang mereka miliki pada saat melewati Laut Merah ini Pak Handito.
Iya, jadi tentu saja ini yang pertama memang harus melakukan upaya-upaya untuk ketika nggak bisa duga ya sampai kapan kita bisa coba-coba memprediksi, tapi kalau melihat sekarang ini masih terus terjadi setelah sekian lama, Iya, saya rasa kita juga harus mengantisipasi kalau sampai ini lama. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama saya rasa memang harus mulai mengembangkan jalur alternatif ya, oke. termasuk memanfaatkan transportasi yang melalui rute-rute yang lain meskipun ongkosnya nambah. Yang kedua, ya memang mau diikuti itu termasuk misalkan ini yang paling terdampak itu kan kalau kemudian gara-gara penambahan waktu layar kemudian barangnya terlambat sampai dan ada barang yang kemudian jadi rusak gitu karena itu ya, ini Hmm, bahaya ini. Nah ini yang seperti ini saya rasa mau nggak mau kita harus antisipasi dengan menyiapkan diri lebih baik. Yang ketiga yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah kalau memang jalur ini masih akan begini terus gitu ya, iya, mau nggak mau kan terus dikoreksi juga ini, karena ada biaya tambahan. Nah ini harga produk kita kan jadi harus lebih mahal. Nah betul. belum tentu kalau harga lebih mahal, bayarnya mau gitu. Karenanya harus sudah mulai berancang-ancang untuk memasarkan produk yang biasanya ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa ini ke jalur yang lain. Saya Hmm, justru bagian timur dari yang konflik itu kan masih relatif aman gitu ya. Nah kita bisa justru optimalkan menggunakan jalur-jalur yang masuk ke Dubai, masuk ke Qatar dan sebagainya gitu yang nggak sampai melewati daerah konflik. Nah ini yang harus kita optimalkan. Dan yang keempat saya rasa memang mau nggak mau kita ini harus terus mencari pasar-pasar alternatif. Kalau yang di sini ada masalah, ya kita alihkan gitu ya ke oke, pasar ke negara lain meskipun nggak segampang yang diomongin gitu tetapi betul. harus itu dilakukan kalau Ya, Pak Handito. Nah, kalau kita bicara mengenai alternatif negara tujuan ekspor maupun juga kita mendatangkan produk-produk impor yang dibutuhkan untuk kegiatan mungkin pengolahan di Indonesia begitu dari bahan baku. Anda melihat apakah belakangan ini juga kita kan juga cukup kuat begitu kerjasama kita intens dengan negara-negara ASEAN. Ada Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea begitu. Apakah ini menjadi salah satu pangsa pasar yang harus kita kuatkan justru dengan kondisi eskalasi di Laut Merah yang semakin memanas? iya sebenarnya kalau dilihat kontribusinya Ya, khususnya Afrika dan Eropa yang nggak terlalu besar lagi buat Indonesia maka memang memang nggak ada konflik ini sebenarnya kita ini harus menggarap pasar yang lebih potensial. Tadi sebenarnya Korea, Jepang, mhm, China apalagi gitu ya, iya, India juga itu termasuk ASEAN adalah pasar-pasar yang memang jauh lebih besar sekarang ini dan yang paling penting pertumbuhannya masih bisa sebagian besar masih positif gitu. Artinya kita memang harus mengoptimalkan. Saya rasa boleh dikatakan quote unquote udah lupakan paling enggak lupakan sejenak Eropa gitu ya, oke, pindahkan konsentrasi ekspor kita ke negara-negara yang lain. Apalagi ini lagi ribut, kok nggak ribut aja Eropa sedang menurun terus dan rewel terus, apalagi kena kasus begini, udah lupakan. Setidak-tidaknya untuk periode tertentu kita konsentrasi ke pasar-pasar yang jauh lebih menjanjikan sekarang ini. betul. Anda sebutkan juga tadi Pak Jono bahwa memang tidak mudah begitu ya Pak Handito kalau kita melakukan eksportasi mencari pangsa-pangsa baru. Nah, kira-kira mungkin ada tips tidak sih, ada salah satu trik tidak sih yang biasa digunakan kita untuk bisa masukkan produk-produk Indonesia ke pasar-pasar baru di wilayah yang biasanya bukan pasar tradisional kita begitu? Ya, ini kalau yang bukan pasar tradisional contoh ya, Ya, ini Timor Leste sama Papua Nugini lah contoh hmm, ya. Karena selama ini kita juga sebenarnya agak overlook gitu ya. Kita nggak terlalu memikirin Papua Nugini dan Timor Leste karena contoh Papua Nugini itu pasarnya besar tapi selama ini kita menganggap susah jualan di sana karena susah kita nggak jualan. oke, Padahal kalau saya berkunjung beberapa bulan yang lalu ke sana, pasarnya bagus gitu, Pak, dan mereka itu relatif menerima produk-produk Indonesia dengan bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya rasa kalau di dalam KIS ini memang produk-produk kita banyak yang belum dikenal di negara-negara
yang non tradisional tadi. Mau nggak Oke. mau harus promosi kita. Nah, ketika kita bicara promosi, nah kalau perdagangan internasional kita harapkan dukungan dari Kementerian Perdagangan ya, khususnya dari Dirjen PEN gitu. Saya rasa perlu bicara dengan teman-teman di Dirjen PEN. Yuk kita masuk dong ke pasar-pasar yang kita mau masuk gitu. Selama ini kajian dari PEN itu menarik gitu, tetapi saya rasa tahun 2024 perlu memberi insight yang lain. Ya. Yang kita sebagai pelaku usaha yang tertarik mau kemana, nah kita minta dari Dirjen PEN untuk dukung. Saya yakin Kementerian Perdagangan, Dirjen PEN akan mau membantu kita. Baik, nah kalau bicara mengenai tantangan tadi lah, lantas produk-produk apa nih yang cocok kalau kita bisa menyasar negara baru begitu yang lagi-lagi non tradisional kita? Apakah lebih kepada produk makanan dan minuman begitu yang menjadi andalan? Ini sorry Put. Ya. Ya, saya rasa sekarang ini ada 4 kelompok produk khususnya yang bisa dikerjakan oleh pelaku usaha besar maupun kecil untuk masuk ke pasar dunia ya, mengganti shifting lah ekspor kita tahun 2024 itu kita dorong. Yang pertama adalah produk-produk fashion kembali ya, fashion dan produk kreatif. Fashion dan produk kreatif ini selama ini kecil-kecil masih, nah tetapi sekarang ini yang gede, yang pemain besar. Nah yang kecil juga mestinya kita dorong. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, tadi kan fashion dan produk kreatif saya pisahin, adalah industri produk-produk pertanian ya, produk-produk pertanian baik yang pangan maupun yang non pangan. Saya ingin mengajak kita untuk konsentrasi ke sini karena 4 produk tadi itu ya adalah produk-produk yang kita punya gitu. Nah, daripada kita ngurusin sesuatu yang jauh gitu ya, yang masih perlu waktu, itu perlu terus dikerjakan, tetapi saya rasa bukan untuk eksportir yang umum pada umumnya. Eksportir tertentu pemerintah harus dorong gitu, tapi kalau 4 kelompok produk ini saya yakin sudah punya kita. Nah ini yang kita tinggal efektifkan, optimalkan, kuatkan promosi kita untuk masuk ke negara-negara baik yang China. Beberapa hari ada di sana, saya lihat produk-produk pangan kita, produk-produk fashion kita, produk-produk kreatif kita, produk-produk pertanian kita sebenarnya bisa juga masuk ke sana gitu ya. Memang persaingannya ketat, tapi peluang itu masih tersedia dengan besar sekali. Nah, bagaimana dengan daya saing produk, kemudian daya gedor kita untuk bisa memasuki pangsa pasar baru kita? Mengingat kan Anda sebutkan tidak hanya Indonesia saja yang terdampak dengan meningkatnya konflik begitu ya di Laut Merah. Kan banyak sekali negara-negara yang tentunya mencari juga nih pasar-pasar baru untuk produk ekspor mereka ini, Pak Handito. Iya, ini meningkatkan daya saing ekspor produk-produk Indonesia saya rasa menjadi PR bersama ya. Ini apalagi nih, kita nggak berpolitik nih, tapi ada 3 paslon yang selama ini saya perhatikan, kok kayaknya nggak ada satupun yang peduli sama ekspor Indonesia menurut saya ya. Nah, saya rasa ini perlu kita titipkan kepada para paslon tadi, bahwa kalau ekonomi kita ingin maju ke depan, mau nggak mau ekspor itu harus diurusin. Nah, kalau kita mau membesarkan ekspor, maka peningkatan daya saing itu kunci nomor 1 sebenarnya. Karena, nah kalau kita bicara peningkatan daya saing, apa yang harus dilakukan? 1 tentu dengan standar yang baik, dengan branding yang baik. Tapi yang kedua, mau nggak mau kalau mau ekspor, ya efisiensi, harga. Nah kalau bicara harga, nah ini pembenahan di internal kita, khususnya di logistik, ini menjadi PR yang harus diberi perhatian. Kita berharap sih, ya sebenarnya kita nggak boleh hanya berharap pada paslon ya, tapi juga berharap pada kita semuanya pelaku usaha, supaya kita bisa meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia. Itu dia, berarti kuncinya untuk meningkatkan daya saing produk ekspor kita sehingga tadi bisa dengan mudah masuk ya ke dalam pasar-pasar baru adalah upaya dukungan juga dari pemerintah dan mungkin nanti khususnya bagi pemimpin nasional baru kita begitu untuk produk untuk fokus ya terhadap produk-produk ekspor Indonesia ke depan. Baik, Pak Handito Juwono, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Handito. Salam sehat, terima kasih Pak Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor, dan menjadi akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.